Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kayak sial yang saya pakai ini ya, Indonesia, Garuda Indonesia. Wah, ini kalau bicara soal timnas, ini yang benar-benar kita harapkan bisa terbang tinggi dan membawa Indonesia ini berprestasi di sepak bola. Gitu, Pak Zainuddin Amali masih bersama Pak Wakil Ketua Umum PSSI. Saya bukan putus cinta, tapi kerasa sakitnya sampai sekarang masih ada tuh Pak, putaran keempat. Dia di luar faktor non teknis sih Pak ya. Tapi apa ya, mungkin ini adalah satu-satunya sepanjang hidup saya, tinggal dikit lagi, tinggal mungkin 180 menit kita ke Piala Dunia gitu Pak. Gimana coba dari PSSI sendiri Pak? Artinya yang di luar kami saja begitu sakitnya, apalagi kami yang dalam federasi. Pasti lebih sakit. Iya, lebih sakit lagi karena kan kita sudah mempersiapkan semuanya, sudah antisipasi ini akan itu ya, itulah sepak bola. Itulah sepak bola yang tidak kita bisa hitung secara matematis, ya kan? Jadi ya mungkin kita harus bersabar untuk menunggu kesempatan lain lagi, gitu. Tapi kan dengan tidak lolos itu tidak bisa kita langsung bersedih sepanjang masa, ya. Jangan bersedih sepanjang masa, masih ada kesempatannya. Kan yang kita bina ini bukan hanya tim senior. Ada kelompok-kelompok umur yang lainnya. Nah, ini akan kita perkuat untuk mensuplai kebutuhan di tim seniornya. Jadi itu yang saya kira harus kita pikirkan. Bersedih sudah selesai, kita tinggalkan kesedihan, kita tatap ke depan. Soalnya kita kan pernah menang lawan Curaçao Pak. Kok dia yang lolos? Kok malah Curaçao yang lolos? Ya itu, makanya saya bilang sepak bola nggak bisa dihitung secara matematik, ya kan? Kalau dihitung matematik harusnya kita yang lolos, bukan Curaçao kan, gitu ya? Karena dia kita kalahkan. Iya, itu yang terjadi Pak ya. Oke, kita harus move on ya. Tapi begini Pak, kalau bicara move on kan timnas senior kita kosong ya posisi pelatihnya. Selama ini tuh beredar tuh yang ikut sholat Jumat di Istiqlal ternyata udah ikut klub di Uzbekistan, Timur Kapadze. Itu nggak jadi berarti Pak ya? Iya. Emang nggak di salah satu bagian yang 5 itu? Tidak. Karena kan ya? Saya waktu itu bilang, waktu ditanya oleh teman-teman media gimana, saya bilang arahnya ke Eropa karena Pak Marji waktu itu diminta untuk berangkat ke Eropa kan. Udah belum Pak Sumarji udah berangkat atau? Pak Sumarji tidak berangkat, digantikan oleh Pak Muhammad. Karena beliau SEA Games ya? Iya, beliau SEA Games, ada kegiatan di dalam negeri. Itu sudah ya, kita berharap. Maaf Pak, berarti sekarang ini ada tim PSSI yang sedang di Eropa menjajaki 5 pelatih tersebut? Iya, ada ya, termasuk direktur teknik. Oke. Direktur teknik juga ke sana, ya kan, karena dia yang harus mengusulkan. Zuyers? Iya. Si Alexander Zuyers. Nah, itu dia ke sana juga dengan teman-teman, dengan Pak Henry dan Pak Muhammad. Itu, nah tinggal kita tunggu laporannya. Memang dari apa namanya yang dipersiapkan itu sekitar 5 orang ya yang sudah disampaikan waktu itu kan. Nah, tetapi kan belum tentu kelima-limanya juga bisa wawancarai, bisa ya itu makanya kenapa kami di federasi itu tidak pernah menyampaikan nama, karena takutnya nanti dia saya enggak kok, saya enggak mau kok, saya ini kan. Nah itu hanya negara yang kita sampaikan. Berarti Timur Kapadze tidak ya Pak? Ya. Jesus Casas tidak ya? Dia negaranya apa? Irak tidak ya berarti? Kok Irak? Bukan ya, dia mantan pelatih Irak ya. Iya. Tapi pokoknya kan ada Belanda. Ada Kanada atau Inggris dia ini. Dia lahir di Inggris ya, yang pelatih Kanada ya. Gitu. Nah, itu kemudian ada Irlandia yang itu? Ada yang Irlandia? Islandia. Bukan Irlandia. Islandia. Kemudian ada Spanyol. Oke. Gitu. Wah, Van Bronckhorst. Ya terserah. Rame juga tuh. Udah sama ini kan, Liverpool dia. Iya, jadi ya kita lihatlah. Bagi kita yang penting dia memenuhi kualifikasi. Ya kan, kita tidak mempersoalkan siapapun
Yang penting dia memenuhi kualifikasi dan kita mampu membayar. Itu juga menjadi faktor. Jangan sampai sudah oke, bagus, tetapi kita tidak punya kemampuan. Kan kita sekarang ini memang dari sisi pendanaan kan kita juga masih harus menyelesaikan urusan dengan Sintayong, harus menyelesaikan dengan Patrick Kluivert, kan lumayan itu untuk harus kita kewajiban kita karena itu dalam kontrak. Nggak bisa kita berhentikan begitu saja kemudian kita tidak bayar sisa ininya. Nah di tengah-tengah begitu kita akan mendapatkan lagi pelatih, makanya saya bilang salah satu pertimbangannya adalah soal pembiayaannya. Itu kita mau yang bagus ya silahkan. Tetapi saya belum mendapatkan informasi dari teman-teman yang lain ini datang pada saat wawancara yang sudah dapat informasi itu 2, yang Belanda sama yang Inggris tadi itu. Belanda Inggris. Ya itu. Namanya? Ya, namanya kan tadi udah disebut sendiri, saya enggak mau. Tahu-tahu nggak jadi atau dia marah. Kenapa saya disebut-sebut belum kontrak kok? Gitu. Iya. Karena ramai kan. Di Liverpool ya Arne Slot kan dengan Van Bronckhorst itu sempat masuk radar juga informasinya. Betul. Kan di Inggris berarti kan? Iya, kalau Van Bronckhorst kan dia masih ada keturunan ya. Ada darah Indonesia. Ada darah Malukunya. Iya kita yang kita pakai ukuran lah kriteria kan. Dia mampu menangani tim yang isinya harus dia sudah tahu gitu ya. Kemudian juga memahami tentang budaya kita, tentang filosofi sepak bola Indonesia, kan itu harus dipahami karena sebagian pemainnya itu diambil dari klub-klub yang bertanding di Eropa, ya? Super League sama yang Pegadaian itu. Jadi saya kira banyak kriteria yang kita tetapkan. Tetapi nanti menurut saya siapapun yang sudah dinominasikan dia tetap harus diputuskan melalui rapat Esko PSSI karena itu statuta. Oke, baik. Berarti prosesnya itu adalah 5 ini masuk nih ketika salah satunya paling menonjol di antara 5 ini dinominasikan ya. Ini berarti masuk di Esko. Ya. Atau dalam bentuk tidak satu misalnya. Kita juga masih terbuka untuk bisa mewawancarai sama dengan prosesnya Sintayong waktu itu kan. Saya berkali-kali saya sampaikan Sintayong itu diwawancarai oleh Esko, kemudian Luis Mia itu, kemudian rapat Esko lagi mereka memutuskan bahwa Sintayong yang cocok untuk persiapan U20. Di Filipina kalau nggak salah Pak ya? Si Luis Milla. Ya Luis Milla dan Sintayong. Sintayong di Kuala Lumpur kalau nggak salah, di tempat yang berbeda karena kebutuhan kita waktu itu untuk menangani U20. Kan kita persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Under 20 kan waktu itu yang batal itu. Jadi kebutuhannya begitu. Kalau sekarang kan kebutuhan untuk tim senior kan tentu berbeda. Walaupun kita Piala Dunia masih jauh kan, 2030 masih belum sekarang. Tetapi kan ada turnamen atau kejuaraan yang harus kita ikuti, misalnya di Asia. Apalagi kalau ASEAN FIFA itu jadi, kan FIFA ya? Series. FIFA Series yang ASEAN itu kan? Yang ASEAN Championship itu ya? Iya, itu kan. Kalau itu jadi berarti kan itu masuk dalam rangkaian FIFA Matchday. Itu ini ya Pak ya? Kayak AFF ya, tapi bukan AFF ya Pak? Bukan, ini langsung FIFA. Langsung FIFA ya? Berarti itu agenda FIFA tapi untuk Asia Tenggara? Iya, Asia Tenggara. Kan itu sudah di-announce oleh Presiden FIFA ya. Gianni Infantino. Terus ada juga FIFA Series juga ada nanti ya tahun depan tuh ya? Ada juga ya? Saya nggak tahu, saya belum bisa membedakan ininya. Tapi kebutuhan untuk tim senior itu ada. Udah paling minimal adalah kebutuhan kita setiap FIFA Matchday. Itu FIFA Matchday. Yang lain, yang kemarin kan kita lewat. Iya. Ya, bulan November kita kelewatan karena nggak ada pelatih kan. Nah, ini akan berpengaruh pada ranking kita. Kalau kita tidak ikut, sementara yang lain ikut, yang lain naik, kita stuck. Kita
pernah mengalami. Kenapa sampai melorot jauh ranking FIFA kita? Karena kita pernah tidak ikut lama waktu konflik. Oh, waktu dualisme? Ya. Dulu. Betul. Itu lama, sehingga kenapa sampai ke 170-an? 70-an. Nah, itu bukan karena kita kalah-kalah. Karena nggak ikut. Karena nggak ikut, karena ada konflik. Sama seperti Filipina sempat naik juga, bukan berarti mereka kuat ya Pak. Iya. Karena terus melakukan uji coba internasional. Betul. Itu Brunei juga sama kan, sempat di suspend juga. Ya. Nah, itu yang kita jaga sehingga ini tetap ada. Jadi kebutuhan untuk tim senior itu seandainya nggak ada turnamen, nggak ada kualifikasi, nggak ada, sudah pasti kebutuhan kita untuk FIFA Matchday. Karena itu akan menentukan peringkat kita naik dan turunnya. Itu. Pak, kita lihat nih Pak, timnas senior kita nih, wah luar biasa. Di kiper aja Pak, ada dua kita gitu. Emil Audeiro, ada Martin Pas. Terus di Super League aja sekelas Rizky Ridho gitu Pak ya. Terus di luar negeri yang Verdong di Liga Prancis utama, Itses di Serie A. Iya. Terus Kevin Dix di Bundesliga. Iya. Kita juga punya pemain-pemain yang luar biasa lainnya itu. Joey Pelupesi juga mainnya bagus banget. Tom Haye walaupun Super League tapi itu kualitasnya Iya, bagus. Kemarin saya lihat main dia. itu cetak gol kan? Iya. Itu luar biasa itu Pak. Ini apalagi kalau 2030 ya Piala Dunia. Sebenarnya usia mereka juga nggak tua-tua banget ya Pak ya? Masih ada. Mungkin Tom aja kali ya. Iya, Tom Haye mungkin ya. Tapi itu pun ya Ronaldo juga masih main di Portugal ya Pak ya. Asal dia bisa menjaga kondisinya. Wah, ini kalau tim ini dibangun dengan baik, dengan pelatih dan juga yang baik itu. Wah, luar biasa ini tim Pak. Betul. Artinya, tapi itu catatannya saya sudah sampaikan tadi, materi bagus, tapi kalau taktik dan strateginya pelatih tidak cocok, tidak bagus, nggak ini. Kalau bicara strategi, kita tuh maunya PSSI ini timnas senior ini seperti apa sih Pak? Apakah total football 3-4-3 atau main defense ketika lawan tim kuat lalu kita melakukan serangan balik? Gimana sih Pak? Saya kira harus fleksibel. Fleksibel ya? Harus fleksibel. Jadi siapa lawan? Harus kita samakan dengan apa yang mau kita hadapi. Gitu loh. Jangan sampai kalau kita menghadapi orang yang memang keinginannya bertahan terus, kita juga nggak ada counternya, itu juga akan rugi gitu. Jadi saya kira pelatih sudah tahu ya. Jadi tidak stagnan di satu cara tertentu. Bahkan kemarin waktu lawan Mali kan si Ivar Jenner sendiri yang menyampaikan kami merubah beberapa taktik pada saat pertandingan itu. Jadi buat pelatih-pelatih yang apalagi kelas dunia, dia akan merubah dalam perjalanan. Ya kan? Dari 4-4-3 menjadi 4-3-3 menjadi 3-4-3, itu satu hal yang biasa. Tapi Pak Zainuddin setuju nggak sih Pak 3-4-3 cocok di timnas Pak? Kalau saya ngobrol dengan teman-teman sih mereka senangnya begitu. Terutama dengan pemain belakang ya. Pemain belakang itu saya tanya ya, saya iseng-iseng aja, saya tanya kalian. Ya kami senangnya 3 back Pak, 3 back. Sehingga jelas areanya, tidak saling mengharap gitu. Itu kata mereka, kan kita nggak tahu kalau pelatih melihat bahwa lawan kamu ini harus kamu hadapi dengan berapa. Nah itu ya. Kalau tim kelas dunia tuh para pemainnya kelas dunia perlu pelatih kelas dunia juga nggak sih Pak? Atau sebenarnya asal diramu dengan baik, masing-masing pemain sudah tahu posisinya ini masing-masing, jadi pelatih lokal pun bisa. Gitu. Biasanya kewibawaan pelatih itu penting. Gitu. Jadi pemain-pemain yang sudah main di level dunia, mereka akan lihat dia dilatih oleh siapa, ya kan? Sehingga begitu ngasih instruksi diikuti. Saya dengar ini ya, saya dengar dari anak-anak yang terutama yang bekas-bekas pemain, dia bilang kalau kami dilatih oleh yang kami pandang, ini nggak ada pengalamannya, kami nggak ngikutin apa yang dia ini, kami lebih tahu. Nah disitulah pentingnya kewibawaan pelatih dengan kemampuan taktik dan strateginya, ya yang sudah punya nama dan lain sebagainya, sehingga mereka akan ikuti karena orang ini akan menyampaikan tentang pengalamannya.
Itu di situ itu. Pelatihnya harus bicara bahasa tertentu nggak Pak? Bahasa Belanda, bahasa Inggris? Saya kira enggak lah ya, tetapi akan lebih baik bisa berkomunikasi secara lancar ya. Itu kalau ya sedikit-sedikit lah dia bisa itu. Kan banyak pelatih-pelatih yang lainnya juga dia yang misalnya dia berbasis bahasa Spanyol, dia tetap bahasa Spanyol, bahasa apa namanya Itali, dia bahasa Itali kan gitu ya. Itu. Jadi itu diperlukan, tetapi bukan satu hal yang harus ini kan apalagi ya, tapi paling tidak dia paham bahasa Inggris. Ya. Karena itu kan bahasa universal. Berarti yang 5 tadi Eropa ya Pak? Eropa semua. Tidak ada, apakah ini ada tenggat waktunya sampai kapan begitu akan diumumkan? Atau? Ya kita berharap pada saat kita main di Maret nanti kita sudah ada pelatih. Oh, Maret nanti. Iya kan? Kan udah November udah lewat, kita nggak ikutin. Pas FIFA Matchday berarti? Iya, FIFA Matchday. Minimal itu. Kan kita belum tahu nih ada kejuaraan-kejuaraan apa yang di... Enggak ini Pak, mempertimbangkan Asia juga misalnya? Enggak ya Pak? Eropa yang dari PSSI itu ya? Iya, karena... Ya kita Jepang, Korea Selatan, nyentil-nyentil ya. Ya karena mungkin pertimbangannya itu sekarang ini lebih banyak anak-anak yang main di Eropa ya. Diaspora ya kan? kita ya. Iya diaspora kita kan sekarang lebih dominan kan gitu. Oke. Nah, itu. Baik, salah satu juga yang kita highlight adalah pembinaan usia muda kita Pak. Pembinaan usia muda juga tidak boleh kita pandang sebelah mata. Nah bagaimana PSSI menyiapkan ini, karena ini adalah generasi emas Indonesia di sepak bola Pak. Kita bahas setelah jeda ya Pak ya. Setelah jeda pemirsa tetap bersama kami segera kembali.